seem like the type to love and leave and disappear right after the song. So give me the night to show you and hold you. Don't leave me out here dancing alone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan membahas cara menggunakan Zahir Accounting 6 untuk memenuhi tugas mata kuliah Komputer Akuntansi 2. Nah, pada kesempatan ini kami akan membahas cara mengisi informasi perusahaan sampai dengan setup data persediaan. Langsung saja, ini tampilan awal ketika kita baru akan menggunakan Zahir Accounting 6. Nah, pertama kita membuat data baru. Di sini kita diperintahkan untuk memasukkan nama perusahaan sampai dengan website. Untuk informasi perusahaan ini, kami menggunakan informasi yang ada pada modul, yaitu nama perusahaannya PT Pejusti, alamatnya yaitu Jalan Margoni. Untuk negaranya yaitu negara Indonesia, kota Depok, kode pos yaitu 16343, telepon yaitu 021788112. Nah, emailnya yaitu, untuk email dan website ini opsional ya. Nah, setelah semua data diisi dan dianggap sudah benar, kita lanjutkan. Nah, di sini periode akuntansi kita mulai pada bulan Januari tahun 2025 dan akan berakhir pada bulan Desember. Nah, untuk buat chart of accounting standarnya ini kita centang saja. Nah, lokasi dan nama filenya ini adalah penyimpanan, akan disimpan di mana. Jadi saya menggunakan ini saja, maka saya lanjutkan. Nah, untuk departemennya ini karena ini hanya satu perusahaan, tidak memiliki departemen lain, maka kita lanjutkan saja. Nah, oke. Konfirmasi akhir oleh Zahir. Jika data yang kita masukkan sudah benar dan sudah tidak ada perbaikan, maka kita bisa proses. Namun jika tidak, bisa kita kembali untuk memperbaiki data-data yang salah. Maka ini saya akan proses. Oke, kita tunggu karena ini sedang mempersiapkan data baru. Setelah data diproses, selanjutnya di sini kita akan diminta menentukan jenis usahanya. Karena perusahaannya perusahaan dagang, maka kita pilih perdagangan umum. Perdagangan umum. Nah, di sini banyak pilihan bidang usaha. Ini tergantung dari perusahaannya, perusahaan apa. Jadi saya di sini perusahaan umum, maka kita lanjutkan saja. Ya, lalu di sini Zahir akan membuatkan data atau akun untuk perusahaan kita, tergantung dari perusahaan masing-masing. Nah, setelah jenis usahanya kita isi, di sini kita akan diminta untuk mengisi mata uang fungsional. Dari perusahaan yang saya masukkan sebelumnya itu menggunakan mata uang fungsional rupiah. Karena ini sudah sesuai, maka kita bisa lanjutkan. Nah, di sini mata uang asing isi saja ini dolar. Oke, maka kita lanjutkan. Nah, di sini setup data selesai, tekan tombol selesai untuk menyimpan informasi mata uang ini. Nah, di sini semua data akan diproses. Nah, setelah semua informasi perusahaan telah kita isi, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi, jika tampilan Zahir Accounting 6 kita tampilannya sudah seperti ini, maka itu artinya database yang kita masukkan tadi itu sudah terinput masuk ke Zahir Accounting 6 ini. Baik, selanjutnya yaitu pengisian setup akun. Adapun langkah-langkah dalam mengisi setup akun, yang pertama kita memilih data-data. Setelah itu pilih data rekening, maka akan tampil tampilan seperti ini. Nah, pada tampilan ini kita akan menginput semua akun-akun yang akan diperlukan pada saldo awal akunnya. Nah, di sini kita bisa mencari agar mempermudah untuk menemukan akunnya. Nah, di sini kita akan mengambil contoh yang pertama yaitu akun piutang. Teman-teman bisa mengetik saja piutang, maka akan muncul beberapa akun piutang. Nah, di sini karena piutang usaha dan piutang usaha itu tidak dibutuhkan pada saldo awal akun ini, maka kita perlu mengeditnya. Jadi mana cara mengeditnya yaitu, nah di sini teman-teman cukup menggantinya dengan piutang dagang, karena akun piutang dagang ini akan dibutuhkan pada saldo awalnya. Setelah itu pilih rekam. Nah, setelah pilih rekam maka akan muncul akun piutang dagang. Lakukan secara berulang kepada seluruh akun-akun yang akan kita gunakan untuk saldo awal akunnya.
Nah, selanjutnya yaitu pengisian nominal pada semua akun-akun yang telah kita input tadi. Adapun cara-caranya yang pertama yaitu kita ke setting. Nah, setelah memilih setting lalu pilih saldo awal. Setelah memilih saldo awal maka akan muncul saldo awal akun. Nah, tampilan pada saldo awal akun itu seperti ini teman-teman. Ini adalah semua akun-akun yang telah kita tambahkan juga tadi. Nah, setelah itu kita hanya perlu mengisi semua nominal-nominal yang sesuai di modul kepada setiap akun-akunnya. Dan teman-teman bisa lihat, nanti kita percepat saja. Ini harus sesuai ya. Baik, selanjutnya kita akan mengisi data vendor dan data customer sesuai dengan nominal-nominalnya. Yang pertama itu kita klik data-data. Setelah data-data, kita klik data nama alamat. Di dalam data nama alamat tersebut terdapat beberapa poin yang harus diisi, seperti ID customer, perusahaan, tipe, klasifikasi, kontak person, batas kredit, hari diskon, hari jatuh tempo, diskon awal, dan denda keterlambatan. Kemudian yang pertama yang kita isi itu ID customer, di mana contoh yang kita gunakan yaitu customer 1, yaitu customer 001 atau CUST 001. Kemudian untuk nama perusahaannya yaitu bisa kita lihat bersama yaitu PT Megantara. Setelah pengisian nama perusahaan, kita mengisi dengan kontak person yaitu Ibu Mega. Kemudian kita mengisi batas kredit, di mana batas kredit yang ditentukan pada contoh soal kali ini ialah 10 juta. Seperti teman-teman bisa lihat sendiri pada video yang kami tampilkan. Kemudian setelah itu kami isi dengan harian diskon 10, terus jatuh tempo itu 30, kemudian diskon awal itu 2% atau 2,0%, kemudian denda keterlambatan juga 2,0%. Itu sama saja dengan 2/10 N/30. Kemudian kita klik lanjut dan ya. Kemudian kita isi kembali data-data seperti yang sudah kita lakukan. Di mana contoh kali ini itu kita menggunakan 3 customer. Baik, selanjutnya kita beralih. Setelah semua data-data customer itu sudah diisi, selanjutnya kita akan memasukkan nominal yang ada pada masing-masing data customer. Adapun langkah-langkahnya, kita kembali ke layar utama data-data, kita klik menu setting, kemudian saldo awal, dan di saldo awal itu kita memilih saldo piutang. Kemudian kita klik di kiri bawah yaitu baru, kemudian setelah itu kita isi nama pelanggan dengan mengklik kotak kecil tersebut dan memilih customer 001 yaitu PT Megantara. Kemudian kita mengisi invoice-nya dengan yang sesuai ada di contoh soal yaitu INVSRT garis miring 001, kemudian SO-nya yaitu SO garis miring 001. Nah, setelah itu ada nilai piutang. Nah, kita mengambil nilai piutang sesuai dengan contoh soal yang ada. Pada kali ini kita menggunakan nominal yaitu 12.500.000. Setelah itu lanjut rekam. Nah, lakukan hal tersebut untuk 2 contoh soal lainnya. Nah, setelah direkam sudah muncul tuh customer yang sudah memiliki nominal. Oke, lakukan hal tersebut untuk 2 contoh lainnya. Nah, setelah mengisi data dan nominal-nominal yang ada pada data customer, selanjutnya kita beralih ke data vendor, yaitu mengklik kembali nama data alamat, kemudian kita mengisi kembali data nama dan alamat customer seperti yang kita lakukan pada pengisian data customer tadi. Cuman bedanya di sini tipe yang digunakan kita ganti dari customer menjadi vendor. Untuk contoh bisa dilihat kembali pada video yang kami tampilkan, di mana ID-nya itu harus disesuaikan juga kepada contoh, yaitu kita menggunakan FNDER garis datar 001, kemudian nama perusahaan dan tipenya itu diganti menjadi vendor. Teman-teman bisa lihat sekalian. Oke, PT Sinar Elektro, kemudian tipenya diganti menjadi vendor, kemudian kontak personnya diganti menjadi Ibu Sinar.
kemudian batas kreditnya sama, 10 juta, kemudian diskon hariannya juga sama, 2/10 N/30, dimana itu artinya diskon hariannya itu 2%, diskon hariannya itu 10%, hari jatuh temponya itu 30%, dan diskon awal 2%, dan diskon keterlambatan 2%. Teman-teman bisa lihat sekalian yang ada pada video kami. Nah, teman-teman, selayaknya data customer tadi kita mengisi nominal, data vendor juga kita mengisi angka nominal dengan cara seperti yang sama tadi. Kita klik setting, kemudian kita pilih saldo awal, kemudian yang kita pilih itu saldo awal hutang usaha. Nah, kemudian kita klik baru di pojok kiri bawah, kemudian kita pilih kembali nama vendor yang akan dipilih dengan kotak kecil yang di ujung itu. Kita pilih, kemudian oke, kemudian kita isi invoice, kemudian kita isi nomor purchase ordernya atau PO. Tadi kan untuk customer itu kita isi dengan SO, sedangkan kalau vendor itu kita isi dengan PO. Dengan mengisi PO, dengan SRPO garis datar 001 dengan nilai nominal yang kami gunakan yaitu 10 juta. Kemudian kita rekam. Nah, teman-teman sudah muncul. Kemudian lakukan 2 contoh berikutnya dengan cara yang sama. Baik, sekian. Baik, saya Asma Yusna'a akan melanjutkan tutorial untuk mengisi setup data persediaan. Nah, yang pertama itu kita harus mengisi satuan pengukuran. Di sini kita klik data-data, masuk ke satuan pengukuran. Nah, di sini karena satuan pengukuran yang akan saya gunakan itu sudah ada di unit pengukuran. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan satuan unit pengukuran baru, kita bisa menambahkannya di sini. Nah, kalian bisa mengisinya di sini. Baik, kita ke step selanjutnya untuk pengelompokan jenis produk. Nah, untuk pengelompokan jenis produk ini, kita masuk di data-data, lalu pilih data lainnya. Nah, di sini ada kelompok produk, kita pilih ini. Nah, kita klik baru. Setelah itu, kita masukkan kelompok barang yang akan kita input. Di sini saya masukkan kelompok barang elektronik. Nah, untuk gudang dan departemen ini saya kosongkan saja, ini opsional ya, tergantung dari perusahaan kalian. Nah, untuk kode-kode akunnya, saya gunakan kode akun yang sudah ada di Zahir ini. Nah, oke, kita lanjut, rekam. Ya, nah, barang elektronik sudah ada dalam kelompok barangnya. Kita tutup. Selanjutnya kita akan membuat data produk. Kita kembali ke data lainnya. Di sini kita pilih data produk. Kita tambahkan data. Nah, lalu kita input kode barang B01. Nah, deskripsinya ini adalah nama barang tersebut. Di sini saya ambil kipas angin. Untuk kelompok barangnya kita klik mouse, kita pilih barang elektronik ini didapat dari sebelumnya yang telah kita input, lalu kita klik OK. Nah, untuk satuan dasarnya pieces. Nah, untuk harga jual satuannya yaitu kita bisa isi 73.000. Pajaknya itu kita pilih FAT. Nah, langsung ke stok minimalnya itu 1, minimal pemesanan itu 5. Oke, setelah kita isi, kita lanjut, yaitu klik rekam. Nah, di sini sudah ada data produk. Nah, jika ingin menambahkan data produk lain, kita bisa tambah di sini ya, sama seperti tadi, step by stepnya. Oke, kita tutup. Nah, selanjutnya kita akan input saldo awal persediaan. Terakhir dalam setup data persediaan. Kita klik setting ini ya, lalu kita klik saldo awal, pilih di sini saldo awal persediaan. Nah, kita klik baru. Nah, untuk gudangnya ini saja. Nah, kode barangnya kita masukkan sama seperti sebelumnya. Di sini sudah ada. Kita klik, lalu kita okekan. Nah, stok awalnya itu sama seperti tadi, yaitu 5. Nah, untuk harga pokok satuannya itu di 75.000. Oke, setelah kita isi, kita bisa langsung rekam. Nah, ini sudah ada ya tampil saldo awal persediaan. Jadi, jika ingin menginput saldo awal persediaan lainnya, kita bisa menginputnya di sini dan tahapannya itu seperti tadi. Oke, kita tutup. Mungkin itu dari saya. Kurang dan lebihnya dari kelompok kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.